Cinta Nusantara kita, beragam budaya kita, warisan budaya Indonesia. Halo Sobat Gandes. Aku Dete Firda sedang ada di Handayani Gelis Batik Bogor. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih sama Ibu Cantik. Kira-kira apa ya yang akan kita obrolin? Langsung aja ya Teh Firda ya. Oke. Sebelumnya untuk Ibu boleh untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Handayani dari Handayani Gelis Batik Bogor. Sebelumnya kita ingin ngobrol-ngobrol sedikit nih Bu seputar batik ya Teh Firda ya. Kira-kira untuk berdirinya Handayani Gelis Batik Bogor ini kira-kira berdiri pada tahun berapa Bu? Oke, Handayani Gelis Batik Bogor itu ada mulai di Desember 2011. Jadi kurang lebih hampir 14 tahun. Cukup lama ya. Kalau awal mulanya nih Bu buat Handayani Batik Ibu itu seperti apa? Jadi pertama karena memang saya senang batik ya. Saya senang batik karena setiap waktu kecil orang tua tuh selalu memakai batik, terutama di momen-momen khusus gitu. Dan kalau batik itu kan kalau dipakai pakai kain, pakai kebaya kan menambah elegan gitu kalau. Nah, yang kedua saya juga karena senang batik dan saya lihat di Bogor belum ada batik seperti kota-kota batik. Misalnya kalau di Jogja punya batik Sidomukti, Kawung gitu di Jogja, Solo, dan di Cirebon punya Megamendung. Nah, di Bogor itu belum ada batik identitas untuk kota Bogor. Nah, disitulah mulai terpikirkan tuh bagaimana nih kalau ngebatik aja gitu. Bikin batik yuk, batik Bogor. Tadi kita udah melihat sekilas juga, tadi ada batik yang gambarnya angkot, rusa, terus kijang juga segala macam. Nah itu kira-kira emang terinspirasi dari kota Bogor atau emang kayak Ibu ingin mencetuskan gitu, ada batik yang emang ciri khas kota Bogor? Ya, niat awal kan memang batik dengan identitas Bogor. Kemudian dari situlah bagaimana membuat identitas Bogor, artinya akhirnya mempelajari kota Bogor, sejarahnya, budayanya, ikonnya, bahkan bahasanya, bahasa Sunda. Nah, disitulah mulai mencari apa aja nih yang bisa diangkat dari 4 hal tersebut, budaya, ikon, sejarah, sehingga bisa menjadi batik Bogor. Nah, itulah ada mulai tadi ada angkot. Jadi ada di Handayani Gelis itu ada namanya Tilu Sauyunan. Di situ ada ikon Bogor, bunga titan arum, kemudian ada daun tales, ada kujang. Kemudian ada kijang papasangan, itu ada sepasang kijang. Kemudian ada juga patepung lawung. Nah, di situ ada keindahan kota Bogor. Ada yang sumbernya itu dari kebun raya Bogor. Ada juga loh motif angkot tadi ya. Angkot itu kan sebetulnya salah satu ikon Bogor ya. Jadi itulah yang akhirnya oke kita bikin batik aja nih biar seru. Kira-kira dari batik khas Bogor apa yang memang diminati sama banyak orang, bahkan bukan di kalangan di kota Bogor aja, bahkan di luar kota yang memang tertarik dengan motif khas kota Bogor gitu Bu? Banyak banget. Jadi di sini setiap batiknya ada gambarnya, ada namanya, dan ada filosofinya. Jadi di situ kesatuan tadi gambar, nama, dan filosofi itu yang membuat batik ini kuat. Jadi hampir semua batik di sini diminati karena itu gitu. Nah, kira-kira untuk tekniknya nih Bu, untuk teknik membatiknya itu kira-kira menggunakan apa dan bagaimana caranya? Kalian pernah membatik belum? Belum. Benar. Pernah Bu yang gini loh Bu, yang kayak pakai pulpen yang panas-panas itu. Iya. Jadi batik itu kan ada 2 macam sebetulnya dari segi alatnya.
ada batik tulis pakai canting kecil yang tadi disebut pulpen, dan ada batik cap. Ini canting cap, salah satu canting capnya. Nah, ini kami di sini memproduksi batik tulis, batik cap, dan batik tulis kombinasi cap. Ada yang jadi satu batik ada. Jadi itu prosesnya batik. Sama ada lilin malam, kemudian ada juga kain yang dipakai batik kan kain katun ya. Untuk produksinya atau pembuatan batik itu Bu, apakah ada agenda rutin misalnya seminggu sekali, sebulan sekali atau setiap hari produksi di sini. produksi. Setiap hari produksi di sini. Batik tulis produksi, batik cap produksi. Setiap hari. Jadi dari jam 9 sampai malam, sampai sore ya, jam 5 sore. Kecuali hari Minggu dari jam 9 sampai jam 4 sore. Untuk jadwal mungkin di sini untuk tokonya kira-kira buka setiap hari Iya, atau buka setiap hari. buka setiap Buka dari setiap jam hari. berapa, Bu? Dari jam 9 sampai jam 17. Sampai jam 5 Kadang sore. ada kadang sampai sore juga di hari-hari kerja sampai jam 19.30, setengah 8 malam. Jadi kalau mau cari batik leluasa gitu. Setelah kerja biasanya kan, atau setelah Mampir sekolah dulu gitu. mampir. lalu apa ada di toko online juga Bu? Kami ada online. Jadi ada online, ada offline. Kira-kira sosial media dari Handayani Gelis Bogor ini kira-kira ada apa aja, Bu? Mungkin biar bisa dipromosi di Jadi Handayani Gelis ada Instagram handayani.gelis, kemudian juga ada web Handayani Gelis Batik Bogor, dan ada Facebook juga handayani.gelis, dan saya sendiri ada Ratna Handayani 16 ya, itu Instagram dan Facebooknya, media sosialnya. Jangan lupa di follow dan Iya. ikuti ya teman-teman. Jadi dan kan tanggal 2 Oktober besok kita Hari Batik Nasional. Jadi bulan Oktober memang bulan batik bagi di Indonesia. Kita mengadakan banyak kegiatan, baik itu di sini, kemudian ada juga di Balai Kirti, di Museum Kepresidenan, ada juga beberapa kegiatan di Jakarta. Oke. Baik Bu, mungkin dari kami dari tim Sanggar Gandes Pamantes banyak ilmu mungkin dari Ibu, dari teknik membatik dan segala macam. Mungkin dari kita dari Ibu juga boleh kasih kata-kata mungkin yang buat memotivasi anak-anak untuk melestarikan terutama membatik di Kota Bogor. Oke. Kalian ini generasi apa? Gen Z. Gen Z. Setelah Gen Z, sebelum Gen Z milenial ya. Oke. Jadi kita tahu batik itu kan ada di banyak negara, baik itu di Eropa, di Asia juga kan banyak punya batik, di Afrika itu juga ada batik yang membuat batik. Tetapi UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan benda dunia, bukan dari negara lain. Dan itu kalian harus wajib bangga dulu ya, kalian berbangga dulu. Nah, ke depan ini yang Gen Z, milenial dan Gen Z ini adalah kalian harus mengenal batik. Bagaimana kalian bisa cinta sama batik kalau nggak sayang sama batik? Bagaimana kalau kalian nggak sayang sama batik kalau nggak kenal batik ya? Jadi karena kenapa harus cinta batik? Kenapa harus sayang batik? Karena kalian adalah penanggung jawab masa depan batik Indonesia. Jadi pesan saya, kenali batik, sayangi batik, dan cintai batik Indonesia sebagai warisan budaya Indonesia. Karena kalian, para generasi milenial, generasi Gen Z, adalah penanggung jawab batik Indonesia di masa depan. Itu pesannya. Iya, makasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Salam buat Ibu Indi. Sukses terus untuk Gandes Pamantesnya. Ini udah lama kenal sama Ibu. Baik. Ya, hasil berbincang-bincang bersama Ibu Handayani. Terima kasih banyak untuk waktunya dan kebersamaan serta ilmu yang diberikan. Sukses terus untuk Batik Handayani Gelis Bogor. Dan jangan lupa untuk teman-teman like, subscribe, dan share video kita. Dan jangan lupa juga untuk datang ke Handayani Gelis Bogor. Dadah.